Oke, hari ini yang akan kita bahas adalah reologi dan viskositas. Semuanya diperhatikan kalau misalkan ada yang tidak mengerti nanti bisa ditanyakan di akhir materi ya. Bisa dicatat dulu gitu sambil dicatat. Oke. Yang akan kita bahas hari ini adalah reologi dalam farmasi, tipe-tipe aliran, dan yang ketiga adalah pengukuran viskositas. Kalian pasti sudah mungkin belum pernah mendengar arti dari reologi ya. Reologi itu adalah sifat aliran gitu. Makanya ini adalah sangat sangat krusial sekali ya, sangat krusial sekali. Dan sangat berhubungan begitu dengan sediaan farmasi gitu. Makanya di farmasi fisika ini kan adalah dasar dari pembuatan sediaan begitu. Makanya harus dibahas dan kalian harus memahami apa sih itu reologi. Nah, reologi itu merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam hampir semua bidang kehidupan. Kita itu tidak hanya dalam bidang farmasi aja, tapi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita itu berhubungan dengan reologi, begitu. Prinsip dasar reologi itu diterapkan seperti pada pembuatan cat, tinta, berbagai adonan, produk hasil peternakan, bahan pangan, kosmetik, dan bagi bidang farmasi itu sendiri itu adalah dalam hal pembuatan sediaan obat-obatan. Jadi tidak hanya dipakai dalam pembuatan obat gitu, tapi bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau juga di bidang yang lainnya. Nah, reologi dalam pembuatan sediaan obat-obatan itu sangat mempengaruhi ya segala aspek formulasi dari tahapan awal hingga tahapan akhir. Gitu. Pada pembuatan sediaan semi-solid seperti emulsi berupa losio dan krim obat dan kosmetik, serta bentuk salep dan juga pasta, itu harus menghasilkan produk akhir yang mempunyai konsistensi dan kelembutan yang dapat diterima. Ya, kalau misalkan kita beli sediaan salep, pasta atau losio atau kosmetik yang dia itu tidak lembut, terus kemudian konsistensinya kurang baik, kita kan juga malas untuk menggunakan atau untuk membeli gitu. Nah, dapat juga dan juga harus terjaga kestabilan serta pemakaian dan dalam penyimpanan. Dan yang paling penting itu adalah pencapaian efek pengobatannya. Itu yang paling penting. Karena reologi ini juga mempengaruhi pencapaian efek pengobatannya gitu. Nah, selain itu dilihat dari efeknya, reologi itu juga mempengaruhi dari apa? Dari kenyamanan konsumen memakai produk yang dihasilkan. Jadi coba kita bayangkan ya, kita bayangkan sama-sama begitu. Ini sambil kuliah sambil kita membayangkan gitu. Jika suatu sediaan larutan seperti sirup obat, terus kemudian untuk mengeluarkan dari botol itu harus menggunakan tenaga. Ya, misalkan kita mau minum obat tapi kita menuangkannya itu harus perlu tenaga gitu. Ya. Atau pada saat mengoleskan krim wajah malah mengalir atau bahkan meninggalkan lapisan yang tebal. Kita pasti kurang nyaman dalam menggunakannya gitu. Nah, hal-hal ini akan sangat mengganggu kenyamanan dari konsumen dan kita akan malas untuk menggunakan ataupun membeli. Saya nggak mau beli ini karena sediaannya kurang nyaman untuk dipakai karena bla 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 bla. Begitu ya. Terus nah, sehingga apa? Sehingga akan mengganggu kenyamanannya kalau misalkan tidak tahu ilmu dari reologi ini. Jadi reologi ini adalah dasar-dasar tipe aliran atau sifat alir dari suatu zat cair. Jadi kita mempelajari reologi di mana mempelajari tipe-tipe aliran atau sifat alir suatu zat cair. Nah, hubungan sifat alir dengan kefarmasian itu apa? Dasarnya adalah
yaitu tadi kenyamanan dalam pemakaian suatu produk gitu ya. Reo itu artinya adalah aliran atau mengalir ya. Logos itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau reologi itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sifat aliran suatu zat cair. Berdasarkan usulan dari Bingham and Crawford, reologi ini memberikan gambaran aliran cairan dan deformasi padatan. Nah, viskositas itu adalah ungkapan yang menyatakan tahanan yang mencegah zat cair untuk mengalir. Viskositas atau reologi itu erat kaitannya dengan viskositas. Ya, nanti kalau kalian sering dengar viskositas itu apa gitu. Itu adalah ungkapan yang menyatakan tahanan yang mencegah zat cair untuk mengalir. Scott Blair mengusulkan penggunaannya dalam formulasi dan analisa produk farmasi. Itu antara lain adalah emulsi, pasta, spostoria, dragi, krim, lotion, dan lain-lain. Ya, yang berhubungan dengan reologi itu sendiri. Nah, reologi itu terlibat dalam pembuatan, pengemasan, pemakaian, konsistensi, stabilitas, ketersediaan hayati, dan pemilihan alat. Selain itu juga cat, tinta, kosmetik, dan produk sehari-hari. Jadi viskositas itu tadi sama halnya dengan kita ingin menyebutkan sebagai kekentalan gitu. Ya, berhubungan dengan kekentalan suatu cairan atau suatu zat. Nah, dalam bidang penelitian dan teknologi farmasi, pengukuran reologi itu digunakan untuk mengkarakterisasi apa aja. Yang pertama adalah proses penuangan sediaan dari botol. Misalnya menuang sirup obat dari botolnya. Penekanan atau pemencetan sediaan dari suatu tub atau wadah lain yang dapat berubah bentuk, misalnya proses pemencetan salep dari tubnya. Mudah nggak gitu? Ya, saat dipencet dia mudah ngalir atau enggak? Itu juga salah satu ilmu dari reologi. Terus kemudian penggosokan dan pengolesan bentuk produk di atas permukaan kulit atau ke dalam kulit. Misalnya proses pengolesan krim di wajah. Dia saat dioleskan kita perlu tenaga atau tidak kira-kira? Kalau sampai kita perlu tenaga yang kuat sampai dia harus ditekan gitu supaya dia merata, itu sifat reologinya seperti apa gitu. Yang membuat mungkin tidak punya dasar untuk tidak punya dasar reologi gitu, tidak punya dasar ilmu reologi. Ya. Terus kemudian pemompaan sediaan dan penyimpanan ke alat pengisian. Dan yang terakhir adalah pelewatan dari suatu jarum suntik yang diproduksi oleh industri, gitu ya. Kalian bisa membayangkan kalau misalkan suatu sediaan yang diletakkan di jarum suntik itu saat diinjeksikan dia nggak mau keluar, tapi kita harus kuat sekali mendorong supaya sediaannya itu keluar, gitu. Ya, itu kurang ilmu reologinya. Nah, reologi dari suatu produk tertentu itu menggambarkan konsistensi dari bentuk cair ke semi-solid sampai kepadatan, dapat mempengaruhi penerimaan bagi pasien, mempengaruhi stabilitas fisika, dan bahkan mempengaruhi availabilitas biologis suatu zat aktif. Nah, selain itu, dalam hal pembuatan dan pengepakan produk, sifat reologi itu juga akan mempengaruhi pemilihan alat yang akan digunakan untuk memproses produk farmasi. Oke, kita akan bahas tentang viskositas. Nah, dalam bidang fisika, kekentalan itu disebut sebagai viskositas. Kalau kalian dengar kata-kata viskositas, itu akan berhubungan dengan kekentalan. Gitu. Kekentalan suatu konsistensi dari suatu sediaan atau suatu zat gitu. Salah satu contohnya adalah air, yaitu merupakan contoh dari cairan yang encer. Dan misalnya kecap merupakan cairan yang kental. Semakin tinggi nilai viskositasnya, dia semakin kental.
Tapi semakin rendah viskositasnya, dia semakin encer. Contohnya yaitu tadi, salah satu contoh adalah air. Kalau air dia punya viskositas yang sangat rendah gitu. Kalau kecap dia punya viskositas yang tinggi, makanya dia kental. Nah, sifat kekentalan inilah yang merupakan faktor utama ya yang mempengaruhi daya mengalirnya suatu cairan. Gitu. Kalau semakin kental sekali dia akan susah untuk mengalir atau keluar dari mulut botol. Begitu. Tapi tergantung dari sediaannya itu tujuannya untuk apa dulu. Gitu. Makanya kekentalan itu bisa diatur. Nah, suatu cairan yang memiliki viskositas atau kekentalan yang rendah, maka cairan tersebut akan lebih mudah mengalir. Misalnya yang telah disebut di atas yaitu air, dan sebaliknya suatu cairan yang memiliki viskositas atau kekentalan yang tinggi, maka cairan-cairan tersebut itu akan sulit mengalir. Misalnya adalah oli, kecap, saus lombok, dan lain-lain. Nah, kekentalan atau viskositas pada zat cair ini juga disebabkan oleh adanya gaya kohesi ya, yaitu gaya tarik-menarik antara molekul yang sejenis. Nah, secara teoritis dalam ilmu reologi, istilah viskositas atau kekentalan itu bisa didefinisikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah viskositas itu adalah suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Jadi semakin tinggi viskositasnya maka makin besar tahanannya. Benar ya? Kalau makin tinggi viskositas kan dia semakin kental. Kalau dia semakin kental itu kan tahanannya atau dia untuk mengalir itu akan susah. Makanya disebut tahanannya semakin besar juga. Semakin besar tahanan dia untuk mengalir seperti itu. Hal-hal yang mempengaruhi viskositas yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah tekanan, yang ketiga adalah penambahan bahan lain, yang keempat adalah berat molekul, dan yang kelima adalah konsentrasi larutan. Nah, kalau untuk suhu, bisa diperhatikan ya, di slide berikut, suhu itu sangat mempengaruhi tingkat viskositas. Nah, semakin tinggi suhu zat cair, maka semakin kurang kental zat cair tersebut. Ya, misalnya ketika menggoreng ikan di dapur gitu ya, minyak goreng yang awalnya kental itu akan menjadi lebih cair, bukan ya? Ya, menjadi lebih cair ketika dipanaskan. Itu adalah contoh sepele. Ya, contoh sepele. Sebaliknya, semakin tinggi suhu suatu zat gas, semakin kental zat gas tersebut. Jadi pemanasan zat cair itu akan menyebabkan molekul-molekulnya itu memperoleh energi. Oke, molekul-molekul cairan itu akan bergerak sehingga gaya interaksi antar molekulnya itu menjadi lemah. Di sini tabel semakin ke bawah dia akan semakin suhunya dia semakin meningkat. Justru kekentalannya berbanding terbalik. Ya, dia semakin rendah viskositasnya. Kalau semakin rendah viskositasnya, dia semakin encer. Seperti itu. Yang kedua adalah tekanan. Viskositas cairan naik dengan naiknya suatu tekanan. Sedangkan viskositas gas tidak akan dipengaruhi oleh tekanan. Nah, yang ketiga adalah penambahan bahan lain. Penambahan bahan lain misalnya yang adalah penambahan gula pasir itu bisa meningkatkan viskositas air. Airnya menjadi lebih kental. Semuanya bisa melihat hal ini pada saat apa? Kira-kira saat memberikan ini ya, saat membuat suatu sirup, terus kemudian menambahkan saat memasak masakan yang perlu ditambahkan gula seperti itu, dia akan lebih kental. Nah, adanya bahan tambahan seperti bahan suspensi itu menaikkan viskositas air. Nah, hal ini bisa dilihat ya jika
ditambahkan tepung dalam air atau dalam bidang farmasi, ya. Kalau menambahkan natrium CMC, tragakan atau bentonit mahma dalam pembuatan suspensi. Nah, pada minyak ataupun gliserin itu juga adanya penambahan air itu akan menyebabkan viskositasnya justru akan turun karena gliserin itu maupun minyak akan semakin encer sehingga waktu alirnya akan semakin cepat. Seperti itu. Jadi tergantung. Nah, kalau yang keempat berdasarkan berat molekul. Viskositas naik dengan naiknya berat molekul, ya. Misalnya, laju aliran alkohol itu cepat. Kalau laju aliran alkohol cepat berarti dia memiliki viskositas yang rendah. Kekentalan alkohol rendah, sedangkan larutan minyak laju alirnya itu lambat karena viskositasnya lebih tinggi, seperti itu. Nah, viskositas akan naik jika ikatan rangkap itu semakin banyak, ya. Karena dengan adanya solut yang berat, itu akan memberikan beban yang berat pada cairan sehingga menaikkan viskositas. Oke, yang kelima adalah faktornya adalah konsentrasi larutan. Viskositas itu berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Suatu larutan dengan konsentrasi tinggi itu akan memiliki viskositas yang tinggi juga. Karena konsentrasi larutan itu akan menyatakan banyaknya partikel zat yang terlarut tiap satuan volume. Semakin banyak partikel yang terlarut, maka gesekan antar partikel itu juga akan semakin tinggi. Dan viskositasnya juga akan semakin tinggi. Nah, contohnya apa? Melarutkan 3 sendok gula pasir ke dalam air misalnya. Nah, larutan gula ini juga akan lebih kental dibandingkan dengan jika hanya melarutkan 1 sendok gula pasir. Seperti itu. Nanti bisa dicoba ya setelah kuliah ini apa benar sih kata Bu Arista gitu. Benar nggak sih sesuai dengan teori reologi ini gitu. Bahwa dengan penambahan gula atau menambahkan konsentrasi gula gitu, itu akan jauh meningkatkan viskositasnya begitu. Dibanding dengan gulanya hanya 1 aja, 1 sendok aja gitu. Ya. Oke. Kita bahas tentang aplikasi reologi di dalam bidang farmasi. Yang pertama adalah cairan. Ya. Cairan, pencampuran cairan dengan bahan yang lain. Yang kedua adalah pelewatan melalui mulut wadah, termasuk penuangan dari botol, pengemasan dalam botol, dan pelewatan melalui jarum suntik ya. Pokoknya ada aliran. Terus kemudian perpindahan cairan termasuk pemompaan dan pengaliran cairan melalui suatu pipa. Nah, terus yang kelima adalah stabilitas fisik dari sistem-sistem dispersi. Yang kedua adalah semisolid ya. Kalau misalkan di bidang semisolid itu penyebaran dan pelekatan pada kulit. Itu juga berkaitan dengan viskositas. Gitu. Terus yang kedua adalah pemindahan dari wadah atau pengeluaran dari tub. Yang ketiga adalah kemampuan zat padat untuk bercampur dengan cairan-cairan yang saling bercampur satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat adalah pelepasan obat dari basisnya. Terus kemudian kalau di bidang padatan itu adalah aliran serbuk dari corong ke dalam lubang pencetak tablet atau ke dalam kapsul selama proses pembuatan. Terus kemudian kemampuan pengemasan dari padatan dalam bentuk serbuk atau granul. Ini mempengaruhi ini adalah berhubungan dengan reologi. Ya. Terus kemudian pemrosesan itu kapasitas produksi dari alat dan efisiensi pemrosesan. Oke, tipe-tipe aliran itu ada ada 2 golongan ya. Ada 2 golongan tipenya, yaitu tipe Newton dan tipe non-Newton. Gitu. Bedanya apa? Mari kita bahas satu-satu ya. Kalau sistem Newton, itu aliran Newton itu adalah jenis aliran yang ideal.
Pada umumnya, cairan yang bersifat ideal itu adalah pelarut, campuran pelarut, dan larutan sejati. Dia itu sebagai pelarut, pembawa. Pada cairan Newton, hubungan antara sharing rate, ingat-ingat ya, sharing rate itu adalah kecepatan dari suatu tekanan. Kalau sharing stress itu adalah besarnya tekanan atau pengadukan, seperti itu. Ya, karena nanti di belakang akan ada kalimat-kalimat tentang sharing rate, sharing stress gitu. Sharing rate, kalau rate itu ada kecepatannya. Itu adalah kecepatan tekanannya atau kecepatan pengadukannya misalkan. Terus kemudian sharing stress adalah besarnya tekanannya. Itu adalah linier dengan suatu tetapan yang dikenal dengan viskositas atau koefisien viskositas. Tipe aliran ini umumnya dimiliki oleh zat cair tunggal serta larutan dengan struktur molekul sederhana dengan volume molekul yang kecil. Nah, tipe aliran yang mengikuti sistem Newton itu viskositasnya tetap pada suhu dan tekanan tertentu dan tidak tergantung pada kecepatan geser. Sehingga viskositasnya itu cukup ditentukan pada satu kecepatan geser. Gitu. Sharing rate atau rate of shear itu sama sebutannya. Tapi artinya sama maksudnya. Tapi kadang-kadang ada yang mengatakan sharing rate atau rate of shear gitu. Itu adalah kecepatan tekanan tadi. Dalam hal ini contohnya adalah kecepatan dalam mengocok botol. Ya, adanya suatu perlakuan begitu. Kalau sharing stress itu adalah besarnya tekanan. Nah, dalam hal ini contohnya adalah kekuatan mengocok dan kekuatan memencet suatu tub. Jadi ada suatu perlakuan dalam suatu sediaan itu. Ya, dengan kata lain bahwa pada aliran Newton tidak membutuhkan energi atau tekanan untuk bisa mengalir karena akan mengalir dengan sendirinya, mengikuti gaya gravitasi sehingga viskositas atau kekentalan zatnya itu tidak akan berubah. Itu seperti apa? Pada air gitu ya. Air, alkohol, terus kemudian apalagi metanol, etanol seperti itu yang dia sifatnya adalah sebagai pelarut. Karena dia pada saat kita mengalirkan suatu zat cair tersebut, kita tidak memerlukan tekanan atau energi ya, atau tidak memerlukan rate of shear dan sharing stress untuk mengalirkan suatu cairan tersebut. Contohnya adalah pada air yang mengalir tanpa adanya energi atau tekanan. Air itu bisa mengalir terutama pada daerah yang miring, dia akan mengalir dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan kita harus mengeluarkan suatu sediaan dari tub, krim, seperti itu ya, itu bukan aliran Newton. Kalau ada energi yang dibutuhkan untuk mengalirkannya, dia itu bukan aliran Newton. Ingat-ingat ya, itu bukan aliran golongan Newton. Kalau sudah ngomongin aliran Newton, oh berarti tidak ada energi untuk mengalirkannya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Ini adalah bidang dasar tetap. Ya, contohnya adalah misalkan di sini adalah bidang dasar tetap misalkan. Bidang dasar atas akan bergerak dengan kecepatan tetap, bidang bawahnya juga akan mengikuti. Bergerak dengan kecepatan yang berbanding lurus dengan jaraknya dari lapisan dasar yang diam. Jadi dia itu diam, nggak perlu nggak perlu didorong gitu. Dia akan mengalir seperti itu. Ya, oke. Di sini ada persamaan ya. Ada persamaan untuk menentukan viskositas dari suatu aliran Newton. Dari aliran Newton, yaitu F per A ya. F per A itu adalah gaya persatuan luas atau sharing stress. dV per dr itu adalah dari rate of shear. Jadi dV itu adalah perbedaan kecepatan antara dua bidang dan dr adalah jarak antara dua bidang. Jadi asalnya itu adalah F per A dikali dengan dV per dr.
Kalau misalkan digabung ya jadi F dikali dV dibagi dengan A dikali dr. Nah, satuan yang digunakan pada viskositas itu adalah centipoise atau CP. Gitu. Grafik aliran Newton itu seperti ini. Jadi dia itu berbanding lurus, ya, berbanding lurus antara apa? Antara sharing stress dengan rate of shear-nya. Pelarut murni atau larutan sejati. Jadi air, bahan pelarut organik, parafin cair, leburan minyak lemak dan leburan vaselin. Jadi dia cair. Ya, minyak-minyak yang dipanaskan itu kan pasti akan mencair. Nah, besarnya rate of shear itu akan sebanding dengan sharing stress gitu. Jadi tidak ada jadi dia akan linier gitu. Nah, viskositas itu ada dua macam golongannya ya. Viskositas absolut dan juga viskositas relatif. Viskositas absolut itu adalah zat cair sederhana atau zat cair murni. Terus kemudian viskositas relatif itu adalah sistem dispersi secara heterogen, yaitu viskositas 1 dibagi dengan viskositas 2 ya, di mana kalau viskositas dinamis itu adalah satuannya adalah poise. Sama ya, sebenarnya centipoise sama poise itu sama, cuma ya kayak sentimeter sama meter seperti itu. Terus kemudian kalau viskositas kinematis, itu dinyatakan di mana viskositas suatu cairan itu dibagi dengan kerapatan cairan tersebut ya. Viskositas kinematis rumusnya adalah viskositas dibagi massa jenis suatu cairan. Nah, ini adalah contoh soal ya, nanti kalian kerjakan gitu. Oh, ini sudah ada sih. Nanti kalian pahami gitu. Siapa tahu nanti waktu ujian saya keluarkan gitu ya. Ini berhubungan dengan viskositas yang hanya memasukkan rumusnya aja, gampang sekali. Ini juga ada contoh soalnya, jadi bisa kalian kerjakan nanti ya. Oke, terus kemudian ada fluiditas. Fluiditas itu adalah kebalikan dari viskositas. Jadi fluiditas itu rumusnya adalah 1 per viskositas, ya. Kalau ditanyain atau kalau ada pertanyaan berapakah fluiditasnya dari suatu cairan tersebut gitu. Kalau sudah ada diketahui viskositasnya ya gampang sekali ya, fluiditasnya 1 dibagi dengan viskositas gitu. Oke, kita bahas tentang sistem non-Newton. Sistem non-Newton pada cairan non-Newton atau sharing rate, kecepatan tekanan, dan sharing stress, besarnya tekanan, itu tidak memiliki hubungan yang linier. Beda sama aliran Newton yang memiliki hubungan linier antara sharing rate dengan sharing stress. Nah, viskositasnya akan berubah-ubah tergantung dari besarnya tekanan yang diberikan. Tipe aliran non-Newton itu terjadi pada dispersi heterogen antara cairan dengan padatan seperti pada koloid, emulsi, suspensi cair, dan salep ya. Jadi, pada tipe aliran non-Newton ini adalah kebalikan dari aliran Newton, di mana aliran ini itu dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan besarnya energi atau tekanan sehingga bisa mengalir gitu. Jadi kita memerlukan usaha untuk mengalirkannya. Kalau si aliran Newton tadi itu kan kita tidak memerlukan energi untuk mengalirkannya. Betul ya? Seperti pada pelarut-pelarut gitu. Bila tidak diberikan tekanan, maka sediaannya ini tidak akan mengalir. Artinya, untuk mengalir sediaan ini membutuhkan bantuan. Jadi kalau nanti kalian itu memahami suatu soal atau memahami suatu masalah begitu ya, ini
atau nanti waktu praktikum ini aliran Newton atau non-Newton. Nah, kalian harus tahu pada saat mengalirkannya kita butuh effort atau enggak. Kita butuh usaha atau enggak. Kita butuh tenaga atau tidak untuk mengalirkannya. Begitu. Karena adanya tekanan atau energi, maka viskositas dari sediaan ini akan berubah atau akan mengalir gitu. Nah, ini adalah pembagian aliran sistem non-Newton. Ya, non-Newton itu tidak dipengaruhi waktu dan ada yang dipengaruhi waktu. Jadi dibedakan menjadi dua. Dari sistem non-Newton itu dibedakan menjadi dua lagi. Golongan yang tidak dipengaruhi waktu sama yang dipengaruhi dengan waktu. Yang tidak dipengaruhi dengan waktu itu adalah plastis, pseudoplastis, dan juga dilatan. Kalau aliran non-Newton yang dipengaruhi oleh waktu itu adalah tiksotropik dan anti-tiksotropik. Begitu. Kita akan bahas satu-satu. Ya. Untuk aliran plastis ini tadi yang dipengaruhi oleh waktu. Kurva aliran plastis itu tidak memiliki titik 0,0. Jadi dia grafiknya itu tidak dimulai pada titik 0,0. Tapi memotong sumbu sharing stress pada suatu titik tertentu yang dikenal dengan sebagai harga yield atau yield value. Nah, ini. Ya. Dia itu tidak memotong, kalau biasanya kan grafik itu harus melewati 0,0 di sini titiknya. Tapi dia tidak. Dia kalau aliran plastis itu memotong pada sumbu sharing stress. Ini F adalah sharing stress dan G ini adalah rate of shear-nya. Ya. Cairan plastis itu tidak akan mengalir sampai sharing stress dicapai sebesar yield value. Jadi kalau dia diem aja di sini, dia tidak ada sharing stress-nya, tidak ada tidak ada pengadukan atau usaha atau tekanannya sampai mencapai yield value di sini, dia tidak akan mengalir. Gitu. Jadi kalau diem ya udah nggak ngalir ya. Aliran plastis ini diaplikasikan pada suspensi dengan partikel-partikel yang terflokulasi. Suspensi terflokulasi itu adalah suspensi dengan ukuran partikel yang besar sehingga bila mengendap tidak terbentuk endapan yang rapat dan bila dikocok itu akan segera terdispersi dalam pembawanya. Ya. Terflokulasi. Nanti akan kita bahas juga kok suspensi sama emulsi itu yang seperti apa gitu. Ya, suspensi terflokulasi itu suspensi dengan ukuran partikelnya yang besar-besar. Jadi kayak harus perlu pengocokan dulu, makanya dia bisa ngalir. Kalau didiamkan aja kita alirkan dia nggak akan bisa ngalir. Gitu. Makanya grafiknya seperti ini. Gitu ya. Kalau di sini dia diam aja dia nggak akan ngalir gitu. Ya. Nah, persamaan yang menggambarkan aliran plastis itu adalah U adalah viskositas plastis. Sama dengan F dikurangi F kecil dibagi dengan G. F itu tadi adalah sharing stress. Ya, F kecil itu adalah yield value-nya. G itu adalah rate of shear. Ada contoh soalnya di sini. Suatu bahan plastis diketahui mempunyai yield value-nya adalah 5.200 Dyn cm². Nah, pada sharing stress adalah F di atas yield value. F ditemukan meningkat secara linear dengan meningkatkan G rate of shear. Jika rate of shear atau G itu sebesar 150 detik per detik, 150 per detik pada saat F 8.000 Dyn cm². Hitunglah U-nya. Sehingga kita bisa menentukan ya, diketahui F kecilnya atau yield value-nya adalah 5.200, F-nya F besar atau sharing stress-nya adalah 80 dan rate of shear-nya 150 per detik, sehingga ditanyakan viskositas plastisnya berapa. Itu tinggal dimasukkan rumus yang tadi. Gampang sekali ya.
Gampang sekali, tapi kalau kalian nggak memahami, ya akan jadi susah nanti ketemu di soal gitu. Kalau aliran pseudoplastis ini juga salah satu contoh aliran yang tidak dipengaruhi oleh waktu pada non-Newton. Viskositas menurun dengan meningkatnya rate of shear atau kecepatan tekanan. Ya, saya ulangin. Viskositas menurun. Ya, viskositas menurun itu artinya dia kekentalannya jadi encer, ya, kekentalannya turun sehingga dia encer, menurun dengan meningkatnya rate of shear. Semakin cepat diaduk, semakin cepat dia ada tekanan, kecepatan tekanan, dia justru malah akan encer. Itu akan terjadi pada molekul berantai panjang seperti polimer-polimer termasuk gom, tragaka, natrium alginat, metil selulosa, karboksi, metil selulosa. Meningkatnya shearing stress, meningkatnya tekanan atau besarnya tekanan, itu akan menyebabkan keteraturan polimer sehingga mengurangi tahanan. Ya. Jadi justru malah semakin encer. Kurva untuk aliran pseudoplastis itu dimulai dari titik 0,0 dan tidak ada harga yield-nya. Gitu. Yang penting pada saat di sini Yang penting pada saat di sini terus dia kemudian diberikan pengadukan perlahan-lahan, dia sudah akan bisa mengalir gitu. Semakin adanya penambahan sharing stress dan rate of shear-nya, semakin semakin cepat dia diaduk, semakin banyak atau semakin kuat atau besarannya tekanannya juga semakin besar, viskositasnya akan menurun sehingga dia akan sangat mudah untuk mengalir, gitu. Nah, ini adalah mekanisme atau gambarannya gitu. Ya, gambarannya dari pseudoplastis. Jadi awalnya itu seperti ini, terus kemudian ditingkatkan sharing stressnya, ditingkatkan tekanannya sehingga dia akan memecah seperti ini. Kalau memecah seperti ini, viskositasnya akan semakin encer. Kalau sudah encer, dia bisa mengalir, begitu. Oke. Sistem pseudoplastis itu disebut pula sebagai sistem geser encer atau shear thinning. Shear thinning system. Ya. Sistem pseudoplastis itu disebut pula sebagai sistem geser encer. Semakin banyak kita geser atau semakin banyak diberikan pengadukan, dia akan semakin encer. Karena dengan menaikkan tekanan geser, viskositasnya justru akan menjadi turun. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya kalian bisa membayangkan gitu, sehari-hari itu adalah kecap atau saus tomat. Sebelum dikocok, saus tomatnya itu akan susah untuk dituang dari botol. Betul ya? Tetapi setelah dikocok, maka akan mudah dikeluarkan dari botol. Nah, apabila semakin dikocok, maka akan bertambah encer. Hal ini disebabkan karena apa? Karena pengocokan itu akan menyebabkan kekentalan menjadi berkurang. Makanya kayak gambar ini tadi. Ya, seperti gambar mana ini? Seperti gambar ini. Awalnya kental seperti ini, terus kemudian adanya pengocokan yang kuat sekali, dia akan menimbulkan pemecahan ikatan molekul seperti ini. Jadi dia menjadi lebih encer, gitu. Hal ini disebabkan karena pengocokan menyebabkan kekentalan menjadi berkurang. Kandungan natrium CMC pada saus tomat sebagai bahan persuspensi, karena adanya pengocokan maka struktur polimernya makin beraturan sehingga makin encer. Jadi kalau struktur polimernya semakin beraturan, dia semakin encer. Kalau tidak beraturan, dia semakin kental, gitu. Kalau aliran dilatan,
Kalau aliran dilatan itu merupakan kebalikan dari aliran pseudoplastis ya. Disebut sebagai sistem geser kental atau shear thickening system. Kalau yang pseudoplastis tadi shear thinning system, kalau dilatan shear thickening system. Semakin diberikan tekanan atau semakin diberikan pengadukan, dia akan semakin kental. Dimiliki oleh suspensi yang berkonsentrasi tinggi, lebih dari 50% dari partikel yang terdeflokulasi. Viskositasnya meningkat dengan bertambahnya rate of shear, kecepatan dari pengadukan. Kalau kecepatan pengadukannya tidak besar gitu, dia tidak akan menambah viskositas gitu. Dia tergantung dari rate of shear. Nah, dalam pengeluarannya dari wadah itu akan membutuhkan tekanan yang kuat. Gitu. Ya, karena apa? Karena apa namanya? Kalau misalkan rate of shear-nya jadi dia kalau kuat, kalau diberikan tekanan yang kuat tapi kecepatannya itu sedang atau kecepatannya itu kecil, dia tidak mempengaruhi viskositas gitu. Tapi kalau misalkan diberikan kekuatan yang sangat kuat, kekuatan pengadukan yang kuat, terus kemudian dengan kecepatannya ya kuat juga, itu akan meningkatkan viskositas ya. Justru akan meningkatkan viskositas. Nah, pada saat sharing atau pengocokan partikel bulk itu akan mengembang atau sehingga ruang bertambah yang hambatan aliran tidak dibasahi ya, tidak dibasahi sehingga terbentuk pasta yang kaku gitu. Stresnya meningkat, menyebar dan memuai. Itu delayed. Kosong menyebabkan meningkat akhirnya. Contohnya adalah pada bedak kalamin ya. Pada bedak kalamin pada saat di dalam botol yang didiamkan, konsistensi encer dan partikelnya akan mengendap. Tetapi setelah adanya pengocokan, maka partikel yang tadinya mengendap itu akan menyebar dan menambah kekentalan dari losius tersebut. Aliran dilatan ini diaplikasikan pada sediaan bentuk salep dan juga pasta. Sediaan salep dan pasta itu butuh tekanan yang lebih besar untuk mengeluarkan dari wadah. Nah, ini adalah partikel yang tersusun rapat, volume kosong minimum, konsistensi relatifnya juga lebih rendah ya. Nah, setelah ini partikel yang tersusun partikelnya tersusun longgar saat rate of shear. Nah, rate of shear atau meningkatnya rate of shear, meningkatnya pengadukan ya, itu juga akan menyebabkan partikel yang tersusun longgar. Volume kosongnya juga akan meningkat dan konsistensinya relatif tinggi. Oke. Ini adalah aliran tiksotropik ya. Aliran tiksotropik, tipe sediaan tiksotropik itu bila dalam keadaan diam itu akan menyerupai suatu gel. Tiksotropik ini adalah apa tadi ya? Golongan aliran yang dipengaruhi oleh golongan aliran non-Newton yang dipengaruhi oleh waktu. Ya. Nah, tipe sediaan tiksotropik itu bila dalam keadaan diam itu akan menyerupai suatu gel. Ketika diberikan tekanan, misalnya dikasih pengocokan gitu ya, struktur gel ini itu akan terpecah menjadi partikel-partikel yang lurus, yaitu sol. Gitu. Nah, ini enggak saya cantumkan gambarnya ya. Pada saat pengocokan dihilangkan, tahap demi tahap struktur gel itu akan kembali terbentuk.
gel, sol, gel. Ya, pada saat pengocokan dihilangkan, tahap demi tahap struktur gelnya akan kembali terbentuk yang berhubungan dengan waktu. Jadi kan didiamin tanpa ada pengocokan, ya sudah, dia nanti lama-lama akan terbentuk gel kembali. Gel, terus kemudian dikocok, sol, terbentuk sol gitu ya. Terus kita diamkan, dia kembali menjadi gel. Gitu. Nah, proses pertama berlangsung cepat, sedangkan proses kedua akan berlangsung lebih lambat. Gitu. Karena dipengaruhi waktu, dia akan kembali gitu. Reversible sifatnya. Ya. Ini adalah tiksotropi dalam suatu formulasi. Ini misalkan pada botol ini adalah misalkan konsistensi yang tinggi. Kemudian kita gojok, ya, dituang, kan jadi encer, jadi solution gitu. Jadi encer kan gitu. Terus kita diamkan. Ya, digojok, dituang, encer kan jadi cair, terus kemudian dia mudah mengalir. Terus kemudian saat kita diamkan gitu, dia akan kembali semula. Ini kalau misalkan yang kayak yang pertama ya, konsistensi yang tinggi terus digojok dia menjadi cair, itu seperti apa? Seperti di plastis ya. Di aliran plastis. Bedanya dengan plastis apa? Bedanya dengan plastis, dia didiamkan, ya tetap jadi encer gitu. Tapi kalau misalkan di tiksotropi, dia itu didiamkan, dia akan menjadi kembali seperti semula konsistensinya, menjadi gel lagi gitu. Tidak segera mengendap, tapi tetap homogen. Nah, homogen partikelnya tetap tersuspensi tapi. Begitu. Ya. Itu bedanya. Derajat tiksotropi itu bisa dilihat berdasarkan derajat tiksotropi dan juga kecepatan pengendapannya. Itu untuk melihat stabilitas dari suatu suspensi. Makin besar derajat tiksotropinya, makin kecil kecepatan pengendapannya. Contohnya adalah salep atau krim. Salep basitrasin secara USP pembuatannya dalam wadah tiksotropi. Nah, ini digunakan pada kulit, terus kemudian tiksotropiknya hilang. Karena tikso konsistensi yield value-nya itu akan berkurang jika T-nya itu akan dinaikkan. Nah, ini adalah diagram aliran tiksotropik ya. Gitu. Kalau ini adalah pseudoplastis, kalau ini adalah plastis, gitu. Jadi aliran tiksotropik itu jika diterapkan dalam sebuah sediaan farmasi, maka akan menghasilkan sebuah sediaan yang baik. Hal ini disebabkan karena apa? Karena sediaan ini bila dikocok, viskositas sediaannya akan bertambah. Namun bila pengocokannya dihentikan, maka partikelnya itu tidak akan mengendap cepat, sehingga penampilan dari sediaan ini kelihatan menarik karena keseragaman penyebaran partikel. Begitu. Aliran ini telah diterapkan pada suspensi parenteral procaine penisilin G. Pada saat melalui jarum suntik, strukturnya itu terpecah. Nah, setelah masuk ke dalam jaringan, strukturnya akan kembali terbentuk lagi. Hal ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan terbentuknya suatu depot pada tempat injeksi di otot, sehingga sedikit demi sedikit zat aktifnya akan terlepas dan akan masih tersedia selalu di dalam tubuh pada waktu yang relatif lama, gitu. Ya. Terus kemudian ada aliran anti-tiksotropik. Kalau aliran anti-tiksotropik itu merupakan kebalikan dari aliran tiksotropi. Sol atau solution, viskositasnya encer, menjadi gel, menjadi kental, ditambahkan sama sharing stress, ya.
Terus kemudian saat didiamkan dia menjadi solution lagi, sol lagi. Contohnya adalah mahma magnesia. Sediaannya mengandung zat padat dalam jumlah yang sedikit 1-10% dan terflokulasi dia. Konsistensinya tinggi. Nah, kalau dikocok struktur solnya itu akan menjadi gel di mana kekentalannya akan menjadi bertambah. Sehingga terjadi hambatan untuk mengalir, namun bila didiamkan dia akan menjadi solution lagi. Ini ya, seperti ini. Sol gel sol. Antitixotropik. Misalkan sediaannya misalkan cairannya atau sediaannya itu diberikan sharing stress atau rate of shear ya. Ini dia naik kekentalannya menjadi gel. Terus didiamkan, dia turun lagi. Terus kemudian dia dinaikkan, terus kemudian diberikan sharing stress atau rate of shear, kemudian naik menjadi gel dan seterusnya. Didiamkan, turun lagi. Nah, kalau si sharing stress, kalau tixotropi ini kebalikannya gitu. Kebalikannya. Ini untuk anti tixotropik. Aliran yang diaplikasikan dalam suatu farmasi, dalam bidang farmasi, jenis aliran tixotropik yang merupakan aliran yang ideal yang diinginkan untuk bentuk suspensi, emulsi, losio, krim, salep, serta suspensi parenteral yang digunakan untuk depot terapi intramuskular. Nah, kriteria dari aliran tixotropik dalam sediaan itu misalnya berikut ya, sebagai berikut. Yang pertama, suspensi tixotropik itu tidak akan mengendap dengan segera dalam wadahnya. Yang kedua adalah menjadi cair bila dikocok. Yang ketiga, keseragaman suspensi akan bertahan lama selama digunakan. Yang keempat, suspensi tixotropik itu akan memperoleh kembali konsistensinya dengan cepat sehingga partikel-partikel itu tetap berada dalam keadaan tersuspensi. Terus yang kelima, untuk suspensi parenteral tixotropik bersifat shear thickening. Shear thickening itu berarti dia akan meningkatkan viskositas. Sehingga pada saat melewati jarum suntik, struktur suspensinya akan menjadi terpecah dan akan membentuk depot pada tempat injeksi. Nah, jika seorang farmasis membuat suatu sediaan yang tidak memperhatikan jenis aliran yang diterapkan, apa hasilnya? Ya, misalkan sediaan sirup memiliki sifat aliran dilatan atau sediaan pasta gigi memiliki aliran Newton. Ya. Kalau pasta gigi punya aliran Newton, apa yang terjadi? Dia ngalir gitu aja ya. Ya, dia ngalir gitu aja, pasta giginya nggak bisa nempel di gosok sikat gigi gitu. Jadi ngalir gitu. Terus kalau sirup pakai aliran dilatan. Aliran dilatan tadi gimana? Anunya, apa namanya? Sifatnya. Ada yang masih ingat nggak di sini? Kalau aliran dilatan tadi gimana? Kira-kira? Ayo, pada dengerin nggak? Kocok dulu, Kak, Bu. Kebalikan, Bu. Hah? Kebalik dari aliran pseudoplastis. Iya, gimana itu tadi, Mbak? Diberi shear apa? Shear thickening system, Bu. Iya, shear thickening system ya. Shear thickening system berarti gimana kalau kita pakai sirup ya? Dijadikan sirup. Jadi saat diberikan kita mau nuang aja susah gitu. Mau dikocok juga jadinya malah malah dia ini ya, konsistensinya malah Bertambah, Bu. Bertambah, betul sekali ya. Pasti jadinya akan sangat tidak memuaskan gitu. Karena yang terjadi, nah itu tadi ya, kasusnya apa yang terjadi gitu. Karena sehingga kita tidak nyaman untuk menggunakan. Makanya seorang farmasis itu harus memperhatikan hal tersebut, harus memperhatikan reologinya gitu. Sehingga saat konsumen menggunakan itu akan menjadi
lebih nyaman gitu. Terus kemudian bagaimana Bu caranya ngukur viskositas itu gitu. Ya, viskositas itu bisa diukur. Kita juga dari viskositas itu kita bisa menentukan, oh dia ini aliran apa, golongan aliran apa gitu. Viskositas diukur dengan menggunakan alat yang disebut sebagai viskometer. Jenis viskometer yang dapat digunakan dalam pengukuran viskositas itu berdasarkan aliran. Yang pertama golongannya tadi ya, jenis kita bisa bedakan berdasarkan jenis aliran itu viskometernya akan berbeda-beda. Kalau sistem Newton itu yang sering dipakai adalah viskometer kapiler sama viskometer bola jatuh. Kalau sistem non-Newton itu yang dipakai adalah viskometer cup and bob dan juga viskometer cone and plate. Gitu. Kita bahas ya satu-satu. Kalau viskometer kapiler digunakan untuk mengukur viskositas cairan Newton dengan prinsipnya adalah viskositas cairan Newton itu dapat ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan oleh cairan tersebut untuk lewat di antara dua tanda ketika cairan mengalir akibat gravitasi melalui suatu tabung kapiler vertikal. Nah, seperti ini. Tapi ini adalah viskometer Oswald. Kebetulan kita tidak punya. Kalau nggak salah, kita nggak punya viskometer Oswald. Tapi nanti coba deh saya cek ke depo ya, ada atau tidak. Karena selama ini praktikumnya tidak pernah menggunakan viskometer Oswald. Gitu. Ya, jadi ini dialirkan gitu. Dialirkan seperti ini sampai kita bisa mengukur viskositas dari aliran Newtonnya itu berapa. Persamaan yang digunakan dalam pengukuran viskositas dengan menggunakan alat ini yaitu viskositas 1 dibagi dengan viskositas 1 itu adalah viskositas cairan uji dibagi dengan viskositas cairan yang sudah diketahui nilai viskositasnya misalkan air. Sama dengan kerapatan dari cairan uji dikali dengan waktu alir kedua cairan, misalkan dia mengalirnya berapa detik gitu ya. Terus kemudian rho 2 itu adalah kerapatan dari cairan yang sudah diketahui nilai kerapatannya, misalkan air, dikali dengan waktu alir dari cairan tersebut gitu. Habis itu baru dihitung, baru diketahui lah viskositas dari cairan tersebut berapa. Begitu. Nah, ini adalah contoh soalnya, nanti mungkin kalian bisa kerjakan gitu. Nanti mungkin ini juga bisa jadi saya keluarkan lagi di ujian gitu, ya. Terus kemudian ada viskometer bola jatuh di situ. Berdasarkan hukum Stokes, pada kecepatan bola maksimum terjadi keseimbangan sehingga gaya gesek sama dengan gaya berat dikurangi dengan gaya Archimedes. Prinsip kerjanya adalah menggelindingkan bola yang terbuat dari kaca melalui tabung gelas yang hampir vertikal berisi zat cair yang diselidiki. Ini adalah jenis viskometer dengan prinsip ini, yaitu namanya viskometer Hopler atau viskometer bola jatuh Hopler. Sampel dan bola itu ditempatkan dalam tabung gelas dan dibiarkan mencapai temperatur keseimbangan dengan air yang berada di dalam jaket di sekelilingnya pada temperatur yang konstan. Tabung dan jaket ini kemudian dibalik yang akan menyebabkan bolanya itu akan berada di puncak. Gitu. Jadi nanti akan dibalik gitu. Ini ada bolanya. Begitu. Sehingga persamaan yang digunakan pada prinsip viskometer ini adalah viskositas sama dengan T waktu internal dikali dengan SB atau bobot jenis bola pada suhu T, dan SF itu adalah bobot jenis cairan pada suhu T dikali dengan tetapan bolanya itu berapa. Nah, kegiatan ini identik dengan cara sederhana, yaitu menjatuhkan suatu bola logam misalnya pada sebuah wadah yang berisi cairan, kemudian dijatuhkan. Nah, waktu dihitung sejak bola dijatuhkan hingga bola mencapai dasar dari wadah itu berapa lama sih?
Nah, misalkan yang ini ya, saya kebetulan belum pernah menguji menggunakan viskometer bola jatuh Hubler seperti ini. Jadi kalau dari prinsipnya, jadi bolanya ini digelindingkan gitu. Yang di sini sudah ada cairannya gitu, digelindingkan terus dia akan berapa lama sih untuk mencapai dasar sini gitu. Kalau misalkan dia bolanya cepat, berarti kan viskositasnya atau viskositasnya pastinya encer gitu karena tidak ada tahanan gitu. Tapi kalau misalkan viskositasnya besar, itu pasti ada tahanan untuk bolanya itu melewati gitu. Jadi bisa dihitung dengan rumus berikut ini gitu ya. Karena di sini kita bisa melihat antara viskositas ya, viskositas dengan waktu internalnya itu semuanya akan berbanding lurus begitu ya. Terus ini adalah viskometer cup and bob. Prinsip kerja dari viskometer cup and bob itu adalah sampelnya digeser dalam ruangan antara dinding luar dari bob dan dinding dalam dari cup ketika bob masuk persis di tengah-tengah. Gitu. Nah, kelemahan viskometer ini adalah terjadinya aliran sumbat yang disebabkan geseran yang tinggi di sepanjang keliling bagian tub sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi. Penurunan konsentrasi menyebabkan bagian tengah zat yang ditekan keluar memadat. Nah, hal ini disebut sebagai aliran sumbat. Salah satu jenis viskometer yang berprinsip dengan tipe ini adalah viskometer Stormer, di mana pemberat jatuh menyebabkan rotor berputar dalam suatu mangkok. Nah, yang kita miliki di kampus itu adalah menggunakan viskometer Stormer ini. Nah, tapi nggak seperti ini ya. Kita udah sistemnya kalau viskometer Stormer yang kita punya itu sudah digital gitu. Jadi sudah sangat lumayan canggih lah ya. Jadi kita tinggal meletakkan sediaannya, terus kemudian kita men-setting ini ya, men-setting rotornya gitu, pakai rotor yang mana gitu, yang untuk yang kental, viskositas yang tinggi atau viskositas yang viskositas yang rendah, itu masing-masing rotornya dengan kecepatan yang telah ditentukan nanti akan langsung terlihat di layar, oh sekian viskositasnya, seperti itu. Selain viskometer Stormer, dikenal juga dengan viskometer Brookfield yang menggunakan spindle. Ya, kurang lebih seperti ini sebenarnya yang menggunakan Stormer, tapi kita pakai digital. Spindle yang digunakan itu sesuai dengan jenis bentuk sediaan yang akan diukur. Maksudnya konsistensinya. Ya, konsistensinya itu yang mana yang cocok. Jadi yang encer sama yang kental itu spindle-nya akan berbeda. Ini adalah persamaan pada viskometer cup and bob ya, rumus untuk viskositas aliran Newton yang mana plastis dan yield value-nya gitu. Itu berbeda-beda. Nah, ini ada contoh soal, nanti dipelajarin. Ini gampang sekali ya, hanya memasukkan rumus saja, tinggal disesuaikan aja. Misalkan berapakah viskositas plastis gitu. Berarti ya kita masukkan ke rumus viskositas plastis gitu. Terus ini adalah viskometer cone and plate atau viskometer kerucut dan lempeng ya. Cara pemakaiannya juga sampelnya itu ditempatkan di tengah-tengah papan, kemudian dinaikkan hingga posisinya di bawah kerucut. Kerucut digerakkan oleh motor dengan bermacam kecepatan dan sampelnya digeser di dalam ruangan sempit antara papan yang diam dan kemudian kerucut yang berputar. Saya kebetulan juga belum pernah sih pakai ini ya. Terus kemudian keuntungannya adalah menghambat waktu dalam membersihkan dan mengisi. Yang kedua adalah kestabilan suhu sampel selama pengukuran terjaga. Dan yang ketiga adalah hanya memerlukan volume sampel 0,1 sampai 0,2
mili. Nah, ini adalah persamaan dari viskometer cone and plate. Kalau misalkan rumus viskositas dari cairan Newton ada rumusnya, terus kemudian viskositas plastis dan nilai yield value. Oke. Nah, ini ada latihan soal ya. Ada 2 pertanyaan latihan soal, nanti kalian kerjakan dan juga contoh-contoh soalnya tadi dipelajari. Oke. Mungkin ada pertanyaan, silahkan.